warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Trimadani, NIM 175170052 dari Pemenatan K3 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang Permenkes nomor 70 tahun 2016, yaitu tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sendiri menimbang dari poin 1, untuk mencegah adanya gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan, industri harus memenuhi standar dan persyaratan agar pekerja melakukan sesuai jenis pekerjaannya dengan sehat dan produktif. Poin 2, di dalam lingkungan kerja, industri perlu ditetapkan nilai ambang batas NAB, indikator panjanan biologi IBB, dan standar baku mutu SPM. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1405 Menkes SK 11/2002 di dalam industri harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan industri serta kebutuhan hukum. Dan juga mengingat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nomor 2, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nomor 3, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. 4, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 6, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 7, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. 8, Peraturan Pemerintahan nomor 66 tahun 2014 tentang penerapan sistem manajemen K3. 9, Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. 10, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Untuk pasal 1, pengaturan standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri bertujuan untuk A. Mewujudkan kualitas lingkungan kerja industri yang sehat dalam rangka menciptakan kerja yang sehat dan produktif. Poin B. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Dan poin C. Mencegah timbulnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Dari pasal 1 menjelaskan tentang bagaimana terwujudnya lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi para pekerja di lingkungan industri. Pasal 2 dan poin 1, setiap industri wajib memenuhi standar dan menerapkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Poin 2, industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi industri dengan usaha besar, industri dengan usaha menengah, industri dengan usaha kecil, dan industri dengan usaha mikro. Pasal 2 menjelaskan tentang bagaimana setiap perusahaan industri harus memiliki standar dan menerapkan persyaratan kesehatan lingkungan baik dari industri besar, menengah, kecil, bahkan industri dengan usaha mikro. Pasal 3, standar kesehatan lingkungan industri meliputi nilai batas faktor fisik dan kimia, indikator panjanan biologi, dan standar baku mutu kesehatan lingkungan. Poin 2, ketentuan lebih lanjut mengenai standar kesehatan lingkungan kerja industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 3 itu menjelaskan tentang standar kesehatan lingkungan kerja yang berada di industri, seperti halnya nilai ambang batas indikator dan standar baku. Pasal 4, poin 1, persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri meliputi persyaratan faktor fisik, persyaratan faktor biologi, persyaratan penanganan beban manual, dan persyaratan kesehatan pada media lingkungan. Poin 2, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 4 menjelaskan tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja yang ditaati dan dilakukan oleh pihak industri meliputi persyaratan fisik, biologi, penanganan beban manual, serta kesehatan pada media lingkungan kerja.
Pasal 5. Untuk memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sesuai dengan peraturan menteri ini, setiap industri harus melakukan pemantauan secara berkala. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang higien industri, kesehatan kerja, dan atau kesehatan lingkungan. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara pengamatan, pengukuran, dan surveillance faktor fisik, kimia, biologi, dan penengahan beban manual serta indikator pelajaran biologi sesuai potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja, dan pemeriksaan, pengamatan, pengukuran, surveillance, dan analisis risiko pada media lingkungan. 4. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali atau setiap ada pembahasan proses kegiatan industri yang berpotensi meningkatkan kadar bahaya kesehatan lingkungan kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 hal yang pemantauan sebagai dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan evaluasi. Pada pasal 5 menjelaskan tentang setiap industri harus melakukan pemantauan secara berkala guna mengurangi resiko lingkungan kerja yang berpotensi bahaya kesehatan kerja tinggi. Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali. Pasal 6. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 huruf A dilakukan oleh tenaga yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan kerja dan higien industri. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pemantauan indikator pelajaran biologi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memperoleh pendidikan dan atau pelatihan mengenai indikator pelajaran biologi biomarker. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf B dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan. Pada pasal 6 menjelaskan tentang tenaga kerja di industri harus memiliki pendidikan atau pelatihan di bidang kesehatan kerja, higien industri. Pasal 7. Proses pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 meliputi metode pengambilan sampel, jumlah sampel, analisis laboratorium, dan interpretasi hasil pengukuran. Proses pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan sesuai dengan standar. Analisis laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi. Pasal 7 menjelaskan tentang dari pasal tersebut menjelaskan perihal tentang pengukuran yang meliputi metode pengambilan sampel, jumlah sampel, analisis laboratorium, dan interpretasi hasil pengukuran. Laboratorium yang digunakan harus terakreditasi. Pasal 8. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Bagi industri dengan usaha mikro dan industri dengan usaha kecil harus dilakukan pembinaan dalam rangka pemenuhan standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa penyuluhan atau pengenalan dan pengendalian bahaya lingkungan kerja dan desain pengendalian dan tepat guna. 3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten, Kota, dan atau Puskesmas. Pasal 8 menjelaskan tentang pembinaan usaha kecil dalam rangka pemenuhan standar dan persyaratan lingkungan kerja industri seperti penyuluhan, pengendalian bahaya lingkungan kerja, dan pengendalian desain yang tepat. Pasal 9. Industri harus melakukan upaya pengendalian bahaya, upaya kesehatan lingkungan, atau surveillance kesehatan kerja apabila tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Upaya pengendalian bahaya sebagaimana pada ayat 1 meliputi eliminasi, substitusi, pengendalian teknisi, pengendalian administrasi, pemakaian alat pelindung diri sesuai dengan kebutuhan. Upaya kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surveillance kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, dan diseminasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok pekerja dan masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan.
Pasal 9 menjelaskan tentang upaya untuk melakukan pengendalian bahaya dan upaya kesehatan lingkungan di industri. Pasal 10, Menteri Pimpinan instansi terkait Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, bimbingan teknisi, pelatihan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Menteri Pimpinan instansi terkait Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dapat memberikan penghargaan atau rekomendasi pemberian sanksi kepada pihak terkait. Pasal 10 menjelaskan tentang bagaimana instansi seperti Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah layaknya kabupaten kota melakukan pembinaan dan pengawasan. Pasal 11, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, keputusan Menteri Kesehatan nomor 1405 Menkes SK 11/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran dan industri sepanjang mengukur standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 menjelaskan tentang peraturan Menteri Kesehatan nomor 1405 Menkes SK 11/2002 yang apabila persyaratan lingkungan kerja industri tidak terpenuhi, maka izin satu industri tersebut akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 12 ini menjelaskan tentang berlakunya peraturan di atas pada tanggal 23 Desember 2016 yang bertujuan agar setiap orang mengetahui dan menaati. Kesimpulannya, peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 70 tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri, yaitu poin pertama, perusahaan industri harus sesuai dengan standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Poin kedua, perusahaan industri harus memberikan rasa aman dalam lingkungan kerja. Poin ketiga, perusahaan industri harus selalu melakukan pemantauan pada para pekerja agar pekerja selalu sehat dan produktif dalam melakukan pekerjaannya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.